kita nanti itu ada makan nanti, makan dulu kita kata kawannya kan. Solat dulu kita, solat itu penting. Dia kata masuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat paling penting. Ahabbu syai' katanya apa? Ahabbullah al-afdalu a'mal ila Allah katanya as-salatu fi awal waqtiha katanya pula. Okey, dia pergi kita makan saja dah. Mana dah kita gunakan? Ni dia kata, saya buatkan sebab kamu. Idza uqmatis salatu wa hadul asya, abda'u bil asya. Kita makan asya dulu katanya. Habis pulang dia ke rumah tu, habis semuanya mepet. Jangan salah, kami pun punya dalil katanya. Dalam riwayat yang lain katanya idza hadul asya wal isya wa qaddimal asya. Nah, sebab apa? Sebab kita inginkan solat kita dalam keadaan khusyuk. Allahu Akbar. Oh ya Ustaz, betul tadi itu rendang dia buat nampak itu. Takut waktu habis pulang nanti. Kan tak khusyuk jadinya kan. Solat itu kita perlu khusyuk. Wa 'an Ibnu Umar nahwahu, dan daripada Ibnu Umar seumpamanya. Walil muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi'adrati ta'amin wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidaklah boleh solat dalam keadaan datangnya makanan, dan juga tidak boleh solat dalam keadaan apa? Menahan daripada kencing dan berak. Nah, pertama kalau ada makanan, kita tak boleh apa solat langsung, makan dulu kita. Makan dulu supaya terasa nikmat. Tapi jangan banyak-banyak makan, nanti bukan lagi langsung solat, tertidur. Nah, seperti kita waktu Ramadan ni nikmat tidur ni. Siap buka puasa, dia bukan pakai raun pertama, raun kedua, raun ketiga. Macam kami di Indonesia buka puasa tu ada namanya qolat. Tahu qolat? Qolat ni ada pada Ramadan saja. Awal pertama kali makan tamar, tamar minum makan nasi makan apa? Qolat. Seperti bubur kacang hijau, bubur merah, bubur macam-macam lah. Ada qolat daripada apa? Ada apa daripada pengat, seperti yang tu kata kan. Ada pengat apa semuanya. Itu satu raun, dimakan semuanya. Duduk begini. Ya kita salat maghrib, pergilah dulu. Dia kita salat tarawih, yuk. Terus datang insya-Allah. Tak datang lagi langsung langsung. Tidur langsung, kena perut sudah besar. Perut sudah besar. Dan demikian juga dilarang kita sholat kita dalam keadaan apa? Menahan daripada kentut, menahan daripada kencing, menahan daripada apa? Berak. Paham? Jadi ketika sebelum masuk sholat, sebelum masuk apa? Sholat, kita dimakruhkan menahannya langsung kita sholat. Kalau mau berak-berak dahulu, mau kentut dahulu, mau kencing dahulu, sehingga sholat tidak lagi menahannya. Nah, kalau sekiranya dalam solat kita mau kentutkan, mau apakah, itu wajib kita tahan. Sebagaimana kita katakan tadi, ya jangan kita batalkan amal kita. Tahan. Dalam solat kita harus tahan. Kecuali, ada kecualinya. Kalau memang sudah tak tahan lagi. Takut-takutnya kita nanti itu kalau tahan-tahan tiba-tiba berat seperti yang kita dari kampung. Itu meriah kita. Jangan tahu kita memang penyakit itu, ya. Sangka cuma kentut je, itu boleh kincit. Itu bahaya. Kita pergi langsung. Nah, kalau sekiranya masih mampu ditahan, tahan. Tapi kalau nggak mampu ditahan, kita keluarkan. Kita mungkin tahu kita setakat apa yang mau keluar itu. Kan ada dia sirenenya atau iklamnya. Iklamu annalladzi yuridu an yakhruj syai'un 'azim, katanya gitu. Tahulah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala syahida indi rijalun mardiyun aw ardahum indi Umar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa an salati ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams wa ba'da al-'asri hatta taghruba. Menyaksikan di sisiku, kata Abdullah bin Abbas, laki-laki yang disukai aw ardahum indi, dan yang disukai, yang menyukai mereka akan sisiku, yaitu Umar. An-Nabi SAW naha, Rasulullah SAW melarang daripada solat setelah subuh. Sehingga apa? Sehingga terbitnya matahari. Jadi kalau sekiranya kita solat subuh,
setelah kita laksanakan fardu itu, kita tak melaksanakan sholat lagi yang tanpa sebab. Kita tak laksanakan sholat tanpa sebab, ya. Jadi itu dimakruhkan. Sebagai ulama kata makruh, sebagai lagi mengatakan haram. Kecuali kalau kita pada waktu sholatnya di mana, di Masjid Haram Makkah, itu tidak ada waktu makruh atau haram. Di Makkah, di Masjid Haram, tidak ada waktu yang dilarang. Waktu itu untuk ibadah dalam mazhab Syafi'i. Demikian juga asar. Asar kita tak boleh melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab. Kalau ada sholat yang memiliki sebab, maka kita boleh. Contoh umpamanya kita masuk ke masjid. Masuk ke masjid kita kan ada tahiyatul masjid. Nah, maka kita laksanakan. Rasulullah SAW pernah melaksanakan qada pada waktu asar, setelah asar. Tanya kenapa melaksanakan sholat, bukankah Rasulullah melarang melaksanakan sholat setelah asar? Dia kata ini sholat adalah sholat qada. Qada apa? Qada sunnah. Kita boleh mengqada jika memang sholat sunnah tersebut selalu kita amalkan. Ini kira kenapa kaum sholat asar setelah asar ini saya mengqada? Qada apa? Qada 2 rakaat sebelum subuh. Padahal memang tak pernah dia buat begitu. Itu tak boleh, ya. Dia memang sudah selalu rutin, ya, selalu melaksanakannya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da subhi hatta tartafi' asy-syams. Tidak ada salat setelah subuh sehingga terangkatnya matahari. Wala salata ba'da al-'asr hatta taghrib asy-syams. Demikian juga tidak ada salat setelah asar sehingga terbenamnya matahari. Jadi ada, kalau dalam kitab Fathul Bari ada 5 kan? Ada berapa? Ada 5. Ingat, pertama setelah subuh. Yang kedua, pas lagi pertengahan daripada matahari. Dia lagi istiwa, lagi dalam keadaan pertengahan, belum lagi tergelincir, tapi belum lagi daripada bawahnya, pas pertengahan dia. Nah, yang ketiga pada asar. Yang keempat pada asar. Yang keempat dalam keadaan apa? Istiwa. Ada 5 dia. Ketika waktu apa? Sebelum daripada maghrib itu waktu tak merah-merah, tidak mau masuk ke merah-merahan, sampai kepada maghrib, sampai kepada maghribnya. Sudah, itu adalah hal-hal yang dikatakan makruh min qiraati as-shalah, tapi yang tidak memiliki sebab. Contoh salat mutlak saja kita nak salat itu, atau ada sebabnya yang kita boleh buat. Tak boleh juga mau salat tasbih itu. Kan kata ada sebab itu, tak boleh juga dibuat. Tapi kalau sekiranya datang sebab tersebut seperti yang lain-lainnya, memang dia mesti buat seperti itu, tak ada masalah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jaa yaum al-Khandaq ba'da ma gharabat asy-syams. Datang pada hari peperangan Khandaq setelah terbenam matahari. Faja'ala yasubul kufar Quraisyin, maka dia itu memaki-maki orang kufar Quraisy. Wa qala ya Rasulullah ma kuntu usalli al-'asr hatta kalat asy-syamsu taghrub. Hampir aku tak salat asar sehingga matahari terbenam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma sallaituha, demi Allah aku pun tak salatkan salat asar. Qala faqumna ila Budhan, maka kami berdiri melaksanakan salat di satu tempat namanya Budhan. Budhan itu tempat. Fatawaddu'na ila shalah, maka kami berwudu untuk salat. Wa tawaddu'na laha, kemudian kami berwudu untuk salat asar. Fa shallal 'asr ba'da ma ghuribat asy-syamsu, maka salat asar setelah terbenam matahari, yaitu di antara maghrib dan isya. Tadi katanya kan dikumpulkan untuk hadisnya. Tsumma shalla ba'daha al-maghrib, kemudian dilaksanakan setelah itu maghrib. Jadi bolehkah kita laksanakan maghrib dahulu baru salat yang asar hari itu?
Boleh, tak ada masalah. Yang namanya qada mana-mana saja pun tak ada masalah waktunya. Dah, sebelum maghrib silahkan, setelah maghrib silahkan. Tapi mereka melaksanakan maghrib asar dulu, berarti kan begitu? Enggak diwajibkan seperti itu. Ya, enggak diwajibkan semestinya begitu. Cuma sebaiknya kalau sekali kita nak buatkan teratur pun tak apa. Maghrib kan masih ada lagi waktunya. Bab fadl jama'ati wa wujubiha, bab yang menceritakan tentang kelebihan berjemaah dan kewajibannya. Sebab masalah salat berjemaah ini ada ulama-ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan salat jemaah itu wajib. Mereka menggunakan dalil bahwasanya andai kata salat jemaah ini bukan wajib, niscaya tidak akan disuruh ketika waktu perperangan terjadi. Ini ketika waktu berperang juga Rasul tak disuruh untuk sholat berjemaah dengan cara yang tiga. Ini menunjukkan sholat jemaah ini juga wajib kata mereka. Demikian juga keinginan Rasulullah membakar ya rumah penduduk yang tidak melaksanakan sholat jemaah. Ini diantara dalil-dalil yang mereka kemukakan. Oke, orang-orang yang mengatakan sholat jemaah ini sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang juga mengatakan fardu kifayah. Oke, kita kembali kepada orang yang mengatakan fardu apa sunnah muakkadah. Inilah dalil yang mereka gunakan. Apa dia? Riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjemaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dengan berapa derajat? 27 derajat. Andai kata salat jemaah itu bukan wajib, andai kata ya salat berjemaah itu wajib, kenapa kita kira juga dengan salat pagi dengan sendirian kata mereka? Ini membuktikan salat jemaah itu sunnah dan salat sendirian itu juga adalah apa? Punya ketinggian, satu ketinggian dia, satu ketinggian dibandingkan dengan dia 27. Dalam riwayat yang lain dikatakan 25 darajatan. Inilah dalil yang mereka gunakan mengatakan bahwasanya salat ya berjemaah itu sunnah bukan wajib. Ala kulli hal, salat berjemaah itu adalah salah satu hal yang sangat bagus sekali. Bahkan ada ulama mengatakan kalau satu kampung tidak laksanakan salat berjemaah, maka mereka itu boleh dibunuh. Karena salat jemaah adalah syiar agama. Yang sangat mengherankan pendapat daripada Ibnu Taimiyah yang mengatakan salat jemaah ini syarat daripada salat. Tahu syarat salat? Apa bedanya? Orang mengatakan jemaah adalah fardu ain. Jemaah adalah syarat. Coba sebutkan dahulu. Ayo, beranikan dalam diri. Janganlah diam-diam saja. Apa bedanya? Ini kata Ibnu Taimiyah kata syarat. Salat jemaah ini syaratnya. Yang kata fardu ain. Jadi kalau begitu, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ada juga mengatakan jemaah itu syarat. Jadi yang kita ingin tanyakan, apa beda fardu ain dengan syarat? Ada yang tahu dapat? Tentu kalau dikatakan semuanya, siapa yang tahu saya akan kasihkan Mercedes-Benz sama Ferrari, baru mereka mau. Kalau dikatakan fardu ain, ya fardu ain, nah pelaksanaan sholatnya sah, tapi berdosa orangnya. Paham? Tapi kalau sekiranya dikatakan syarat, sholatnya tak sah, dan orangnya berdosa. Paham? Ini yang saya katakan aneh. Aneh. Tambah aneh lagi orang mengatakan, ya saya ada bacaan dari buku kecil yang dikasih sama saya daripada orang Wahabi Mansurah. Dalam itu katanya apa? Untuk melaksanakan jemaah itu wajib hukumnya di jemaah apa? Berjemaah di masjid. Tak sah berjemaah di selain masjid. Ada lebih teruk lagi itu. Itu lebih teruk lagi. Jadi kalau sekiranya dikatakan, ada kata wajib melaksanakan jemaah di masjid, mana hadis yang tadi itu?
Rasulullah diberikan kepada 5 perkara. Salah satunya diberikan kepadanya itu bumi ini semuanya tempat sujud. Kan lebih pelik. Hanya ada buah-buah wabinya macam-macam aja pening kepala kita buat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajul fi jama'atin tudha'atu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Salatnya seorang laki-laki pada jemaah itu dilipat gandakan atas salatnya di rumahnya dan di pasarnya 25 ganda. Tengok, di sini juga dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat berjemaah itu sunnah bukan wajib. Andai kata dianya itu wajib, saya tidak akan jadi disebutkan dengan sholat di rumah sendirian atau di pasar. Paham? Dari sini juga kita mengetahui tidak wajib sholat di masjid. Sebagaimana dikatakan orang tersebut. Mungkin dia nggak sampai hadisnya sama ini, nggak dibacanya ini hadis. Mungkin saja karena mereka pelontak-pelontut, yang penting mereka ikutkan syekh, dia tak tengok hadisnya. Banyak kejadian di Mesir ini, puak-puak Wahabi, setelah mereka tengok hadis baru mereka kembali lagi. Oh, rupanya begitu kata mereka. Wadhalika annahu idza tawaddaa, yang demikian itu apabila dia berwudu, ahsana wudu, dan bagus dan perbaiki wudunya, memperbagusi wudunya, tsumma kharaja ila masjid, kemudian dia keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa sholata, dan tidaklah dia keluar kecuali untuk melaksanakan salat, lam yakhtu khutwatan illa rubi'at lahu biha darajah, maka tidaklah dia melangkah akan satu langkah kecuali diangkatkan baginya dengannya itu adalah darajah. Biha kembali khutwah, illa rufi'at lahu biha, biha itu khutwana, wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan daripadanya biha dengannya, dengan langkah tersebut akan kesalahan. Fa idza shalla tajril malaikatu tusalli alaih, dan apabila dia salat maka senantiasa malaikat berdoa kepadanya atau berdoa ke atasnya. Ma'adama fi musallahu, selama-lama dia di tempat sholatnya. Musallahu di situ istilahnya isim makan, isim tempat. Allahumma sholli alaih, ini doa malaikat. Allahumma sholli alaih, Allahumma ighfir lahu, ya Allahumma arhamhu, wa la yazalu fi sholatin man tadara sholat, dan biasa dia dalam keadaan sholat selama-lama dia menunggu sholat. Mau sholat tetap bagaimana? Apabila selesai sholat kita tunggu sholat, itu namanya sholat tetap. Malaikat terus mendoakan kepada dia. Ini fadilah berjemaah. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang kata ya wajib fardu ain salat berjemaah, karena Rasulullah bercita-cita ingin membakar rumah orang-orang yang tak ikut berjemaah. Bagaimana caranya? Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita tentang, ya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang maksud ingin bakar itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kalau salat alal munafiqin, salat yang paling berat terhadap orang munafik adalah salatul isya wa salatul fajri. Salat isya dan salat fajar. Jadi pacik-pacik sekaliannya, kalau memang pacik tak mau salat fajar dengan isya, berarti masukkanlah pacik namanya dengan golongan orang-orang munafik. Jangan sholat maghrib. Tengok maghrib di Indonesia, Malaysia, saya yakin masjid semua penuh. Maghrib di mana-mana penuh semuanya. Tapi kalau tengok subuh sama isya, alhamdulillah. Nah, tengok kalau subuh, subhanallah, ke kampung kami dulu subuh, masya Allah, dia imam, dia juga makmum. Dia imam, dia makmum. Dia juga yang tukang adzan. Tak siap. Nah, as-salatu khairum minan naum. Di kampung kami itu tukang adzan kencang gila. Ngadzan seperti pas ngongkoma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab dia yang rajin jaga masjid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak cepat-cepat tu takkan dan lagi kita. Atau takkan tahan lagi. Tak wala tak sempat. La artinya tak. Nah,
Walah, dan tak sempat lagi. Kejar-kejar saya, bangun-bangun kejar saya pun tak sempat. Sempat dia apa? Tengok-tengok, dialah imam, dialah juga apa? Makmumnya. Jadi macam mana nak kembali Kudus Palestin untuk kita? Kita pun masih subuh macam begitu. Nah, tak apalah dia kata kami ini melaksanakan solat subuh ikut mazhab Hanafi. Tunggu kuning-kuning sikit. Tengok kuning-kuning bukan kuning-kuning datang. Matahari langsung datang. Habis kita kodok. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Jikalau mereka mengetahui apa yang terdapat fadilah, kelebihan, keistimewaan daripada solat fajar dan isya itu, niscaya mereka akan datang kepada keduanya walaupun dalam keadaan merangkak. Sebab ketika itulah perubahan malaikat. Perubahan malaikat pagi kepada petang, pagi kepada malam, malam kepada petang. Pas masa itulah. Pada isya, malaikatnya sudah berubah. Nanti subuh nanti itu, ya, tempat doanya makbul. Isya memiliki fadilah yang besar. Subuh memiliki fadilah yang besar. Sebab itulah subuh 2 rakaat solat subuh, ya, itu atau 2 rakaat solat fajar itu atau qabla subuh itu lebih bagus. Rakaatain fajri kata Rasulullah SAW, rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat salat subuh sebelum daripada salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya, ya. Walaqad amamtu an amra bis salati fatuqam, dan aku bercita-cita ingin menyuruh untuk dilaksanakan salat. Tsumma amara rajulan fayusalli bin nas, kemudian aku suruh seorang laki-laki untuk mengimami orang. Tsumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzam min hutabin ila qaumin la yash'uruna shalah. Kemudian aku bersama dengan laki-laki orang-orang yang lainnya beserta mereka, ya, beserta mereka itu kayu api, ikatan daripada kayu api. Kemudian berjalan mereka kemana? Kepada kaum yang tak melaksanakan salat. Fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar, maka aku akan bakar atas mereka itu rumah-rumah mereka dengan api neraka. Okey, untuk mengenal hadis ini, pertama, Allah melarang Rasulullah SAW membakar manusia dan membakar binatang. Jadi tak akan mungkin terjadi. Yang kedua, hadis ini disebut dengan kalimat amamtu, bercita-cita, berarti tak terjadi. Dah. Yang ketiga, diterangkan di sini sebab-sebabnya adalah orang yang tak menghadatangkan itu ceritanya orang munafik. Berarti ini cerita orang munafik, bukan orang-orang yang bukan munafik. Faham? Dengan begitulah kata ulama-ulama, hadis ini menceritakan tentang, ya, kepada orang munafik saja, dan sholat jemaah itu bukan wajib hukumnya. Tapi sunnah mu'akkadah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'adana ahadukum mar'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Jikalau sekiranya salah seorang daripada isteri kamu itu minta izin kepada kamu untuk ke masjid, maka janganlah kamu tegak. Qala faqala Bilal bin Abdullah wallahi lanamna'ahunna. Apa katanya? Demi Allah aku akan melarang mereka. Qala fa'aqwal alaihi Abdullah. Kemudian menghadap ke atasnya Abdullah, fasabbahu sabban sayi'an, maka dia maki dengan makian yang sangat buruk. Wasama sampai itu sabbahu mislahu qat, aku tak pernah mendengarkan dia maki seperti itu. Wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la namna'uhunna. Aku katakan kepada kamu, aku khabarkan daripada Rasulullah SAW, kemudian kamu katakan niscaya aku akan tegah mereka untuk solat subuh ke masjid. Wabillatin la tamna'u ima Allahi masajid Allah, janganlah kamu larang hamba-hamba Allah perempuan ke masjid. Jadi ima jamak daripada amata. Jamak daripada apa? Amata. Amata, orang Malaysia selalu kata amah. Dan amah di Malaysia selalu diungkapkan kepada pembantu, itu haram.
siapa orang yang menyampaikan kepada orang-orang pembantu dengan kalimat amah haram. Kenapa? Amah adalah hamba, pembantu adalah merdeka. Siapa yang menjadikan orang merdeka kepada amah, haram. Ya, tak mencium surga. Jadi tolong ditukar dengan khadimah. Khadimah itu pembantu pelayan. Amah itu adalah hamba yang tak punya hak. Khadimah punya hak. Enggak? Hak daripada gaji, hak daripada yang lain-lain. Amah tak punya hak dia. Enggak. Amah atau amata itu dengan tamar butoh. Takkan sebut kata amata kan? Tamar butoh dia, amah. Jamaknya, ya, jamak daripada itu adalah ima. Jamaknya ima. Jadi kalau kamu ingin buat ke anak kamu dengan kalimat Abdullah tapi dia perempuan dengan kalimat Abdatullah. Nah, bukan Abdatullah jadi Amatallah. Amatallah. Saya ada anak Syekh Waliullah Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi. Anak Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi. Pernah dengar? Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi ini namanya Amatallah. Jadi Amatallah ini guru daripada Syekh Yasin Al-Fadani dan guru pada Syekh Umar Hamdan Mahdisi. Jadi kalau begitu saya muridkan daripada Syekh Ahmad Damanhuri Al-Bantani, Syekh Ahmad Damanhuri muridkan daripada Umar Hamdan Mahdisi, Umar Hamdan Mahdisi muridkan daripada Syekhah Amatallah binti Abdul Ghani Ad-Dihlawi binti Abdul Ghani Akhlawi, dan beliau muridkan daripada ayahnya Abdul Ghani Ad-Dihlawi. Abdul Ghani Ad-Dihlawi muridkan daripada Abi Said Ad-Dihlawi. Abi Said Ad-Dihlawi mereka daripada Abdul Aziz Ad-Dihlawi. Abdul Aziz Ad-Dihlawi mereka daripada Waliullah Ad-Dihlawi. Dah, Amatullah, maknanya Abdullah. Faham? Itu perlu kamu terangkan nanti itu. Kalimat amah tidak boleh sebutkan kepada pembantu, tapi sebutkanlah dia khadimah. Dah. Jadi di sini katanya jangan kamu larangkan hamba-hamba Allah daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dilarang. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya Salim anak Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi saya akan melarang mereka ke masjid. Sehingga Abdullah bin Umar marah. Ketika Abdullah bin Umar marah kepada beliau, ya, ketika Abdullah bin Umar marah kepada beliau, maka Abdullah tak mau lagi cakap dengan dia sampai meninggal dunia. Tengok. Begitulah mereka tepuhnya dengan hadis Rasulullah. Sampai meninggal dunia, ayahnya tak mau cakap dengan anaknya Salim. Padahal Salim itu orangnya faqih. Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi kita mesti melihat bagaimana Rasulullah dan sama-sama Rasulullah membimbing betul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buat kata ni perempuan-perempuan ni semuanya yang nak menggatalnya pergi solat ni. Jangan. Tak boleh. Andai kata memang benda tu sudah apa, niscaya Rasulullah tahu, larang dah. Rasulullah tahu lagi tentang umat dia. Nah, tapi tak boleh kita larang mereka. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala salaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-jumu'ah wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya. Aku salat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. Enggak. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah Jumat. Maksud 2 rakaat setelah Jumat ni iaitu kalau dia ganti zuhur, 2 rakaat setelah zuhur atau Jumat. Nah, mana qabla Jumatnya nanti kita bicarakan. 2 rakaataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Wa fil lafzi fa amal maghrib wal isya wal jum'atu fa fi baitihi. Dalam riwayat yang lain adapun maghrib, isya dan Jumat, ya, maksudnya apa itu? Qabla al-maghrib, qabla al-isya, qabla al-Jumat di dalam rumahnya. Dah, kata kullu bid'atin dalalah. Orang melaksanakan salat sebelum Jumat pun dia katakan bid'ah. Boleh dengar tu? Nah, orang melaksanakan qobliyah Jumat, dia kata bid'ah. Tak tahu cerita itu dah. Katanya wa fil lafzi fa amal maghribu wal isya'u wal jumu'ah dilaksanakan sebelumnya fafil Jum'ah.
Nanti ataupun kalau sekiranya tidak di sini menceritakan tentang sholat ba'da Jum'ah, ba'da Isya, ba'da Maghrib, akan kita bicarakan tentang hadis yang lain menceritakan tentang apa? Qabliyah Jum'at. Sudah? Wa qabila di Ibnu Umar qala haddatsatni Hafsah, menceritakan kepada saya Hafsah. Siapa Hafsah? Hafsah daripada saudarinya Abdullah bin Umar. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat dengan ringan setelah terbitnya matahari. Wa kana sa'atan la adkhulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Waktu ini adalah waktu yang aku tidak masuk kepada Nabi ya, ketika waktu di rumahnya. Maksudnya Abdullah kata ini waktu yang aku tak masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena waktu itu adalah Rasulullah SAW dalam rumahnya. Kalau pas lagi di Hafsah, maka Hafsah tahulah Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum apa? Sebelum sholat subuh. Ini katakan dengan sholat fajar. Rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik ya daripada dunia dan apa yang ada sisinya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahan sekarang ni, oke, dan ini sudah kita paham semua dan kita amalkan. Masalahnya qabliyah Jumat itu bagaimana? Bid'ah kah bid'ah kah bagaimana? Oh, Rasulullah mengatakan dengan hadis yang sahih, ma baina adanaini shalah, di antara 2 adzan itu salat. Ini para ulama al-muhaddits dan sebagainya mengatakan tidak ada bid'ah pelaksanaan 2 rakaat sebelum apa? Jumat. Cuma mereka saja yang cinta-cinta ilmunya tak nampak yang lain, dan mereka kata bid'ah lah ini, bid'ah lah itu. Wa hadis Aisyah radhiyallahu anha al-muqaddamu dzikr. Nah, masuk kepada 63 babul adzan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilal an yashfa'al adzan wa yudra al-iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan Bilal untuk apa kita katakan mendua-duakan adzan dan mensatukan iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu. Kalau iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Wah, iqamahnya orang Mesir lah. An Abi Duhaifah Wahab bin Abdullah al-As-Su'i qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi qubbatin lahu hamra'u min adamin. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau di mana di satu kubah yang berwarna merah daripada sabut. Qala kharaja Bilal bi wudu'in, maka keluarlah Bilal dengan air untuk wudu'. Dari mana air ini tersebut? Pamin nadhihin wa na'ilin, daripada percikan air atau air yang mengenai ya. Qala fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra. Keluar Rasulullah SAW dan dia memakai pakaian merah. Ka'anni anzu ila bayadi saqaihi, seolah aku melihat kepada putihnya betis beliau. Qala fatawadda wa adzana Bilal, maka dia berwudu dan adzana Bilal. Qala faja'altu atabba afahu ha huna wa ha huna, maka aku mengikuti mulut dia ke sana dan kemari. Jadi pas lagi menyatu hayya 'alas shalah ke kanan. Ya, oleh hayya 'alal falah ke kiri. Itu yang kata yaqulu yaminan wa shimalan. Yang dia katakan ke kanan dan ke kiri hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sunnah hukumnya. Kemudian sunnah juga hukum yang angkat masukkan tangan ini, masukkan begini. Mana tahu kena tukang pulang kampung nanti tukang adzan saja, mana tahu kan. Paling sedikit tukang adzan, paling banyak jadi imam dan khutbah. Mesti tahu itu semuanya. Pegang, masukkan ke dalam. Wah, naik takut pula ikut apa? Orang Saudi nah. Itu masih bagus lagi tuh Saudi itu, kalau Mekah Madinah masjidnya itu. Coba masjid-masjid yang bukan Saudi bukan Makkah Madinah, masjid mana itu. Adzan mereka, ya Allah ya Tuhan, putruk gila. Betul daripada orang Mesir lagi rupanya. Betul saya kata, sebab saya selalu pergi ke sana jadi saya tahu macam mana adzan mereka. Saya tak kadang-kadang sholat di Masjid Haram, di luar Masjid Haram saya. Tapi bukan di luar Tanah Haram. Di luar Masjid Haram, masjid-masjid yang lain. Sholat di Masjid Bin Laden. Ketika saya sholat di Masjid Bin Laden, tiba-tiba ada ibu-ibu sholat. Mereka sholat, kita mereka back di depan. Allahu Akbar, sujud mereka. Tiba-tiba pakai sujud itu hilang langsung backnya.
Oh, ngeri memang sana dah. Jangan terlalu husnuzon dengan orang Saudi. Dilarang husnuzon dengan orang Saudi. Betul saya kata. Nanti yang naik taksi nanti tiba-tiba orang tu mau kemana? Mau kemana katanya? Mau ke sana. Orang takut husnuzon sama dia, ikut anta. Habis tu pulang-pulang tu ngengkang pulang. Sebab mereka kena aloha. Asal lubang hantam. Tahu tak? Aloha asal lubang hantam. Hati-hati pergi ke Mekah nah. Di sana situlah ada malaikatnya, ada situ iblisnya. Ada bujahalnya, ada apanya semuanya. Summa kita telah wa'anazatun, kemudian ditancapkan baginya itu ya tongkat. Fataqaddama wa shalla zuhra raka'ataini, maka dia mendepan pergi ke depan dan salat zuhur dia 2 rakaat. Falam yazal yusalli raka'ataini, dan teruslah dia salat 2 rakaat hatta raja'a ila Madinah, sampai dia ke Madinah. Bila sampai di Madinah baru dia sholat biasa. Selama di dalam perjalanan tetap dia rakaat 2 rakaat. Sampai kampung dia baru dia laksanakan sholat tamam. Dah. Jadi kalau kamu nanti sampai ke kampungmu, di sini umpamanya dari Kabati Skandaria sampai ke Skandaria, kenapa? Ya 2 rakaat juga lah. Kenapa? Musafir katanya. Bukan sudah kamu sampai, bila sampai ke kampungnya maka tidak lagi musafir dia. Tidak boleh lagi jamak dan tak boleh kita jamak dan qasar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Bilalan yu'adzinu bil-lailin, sesungguhnya Bilal itu beradzan pada waktu malam. Fakulu washrabu hatta tasma'u adzan Ibnu Ummi Maktum, adalah kamu makan dan minum sehingga kamu dengarkan adanya Ibnu Ummi Maktum. Jadi adanya Bilal itu bukan adzan salat subuh. Adanya Bilal itu adzan waktu untuk menunjukkan supaya mereka bersahur. Nah, adanya Ibnu Ummi Maktum lah adzan subuh. Kalau kata adanya Ibnu Ummi Maktum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh lagi makan. Mazhabnya orang Wahabi, kalau belakang-belakang saya dengarkan, ada orang tanya nih, Wahabi terus kali ini permasalahan sekarang fikih ini paling banyak masalah pengubah Wahabi. Kalau permasalahan dengan puak mazhab Abu Hanifah ke Maliki kan selesai dah semuanya. Sudah selesai. Mereka kata, apa kata mereka? Hai, boleh saja makan kita, pas lagi adzan pun boleh makan. Pernah dengar tuh? Gak pernah dengar? Habisnya kamu gak pernah kumpul sama Pak Wahabi. Tak boleh, batal ya. Bila adzan sudah ada, kita tak boleh makan lagi. Jadi kalau sekiranya dengar suara adzannya Bilal, maka itu padahal masih boleh kita makan. Sahur, suhur. Tahu bedanya sahur dan suhur? Antum semua diam terus semuanya. Tahu saya mungkin lapar kah terapa? Lapar kah? Ngantuk kah? Berarti hanya semuanya ngantuk. Hanya itu yang tak ngantuk. Yang katakan tak tu, tak itu yang tak ngantuk. Nah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul." Apabila kamu dengarkan muadzin, maka telah kamu jawab dia seumpama apa yang dia katakan. Jadi kalau dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Demikian juga kalau kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kecuali dalam hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dalam masalah ini ikhtilaf sebagai ulama. Ada yang mengatakan disebut juga hayya 'alas shalah baru dikatakan la haula wala quwwata illa billah. Mengikut daripada hadis yang lainnya, apabila kamu sebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mengatakan la haula wala quwwata illa billah, mereka gabungkan dua hadis tersebut. Ada pula yang berpendapat tak perlu lagi katakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, cukup kata la haula wala quwwata illa billah, melihat daripada hadis yang kedua tadi itu. Paham? Jadi tak digabungkannya. Kedua-dua hadis tak digabungkannya, tapi diambil yang nomor 2 saja, yaitu apabila sampai pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawab la haula wala quwwata illa billah.
Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhuhri rahilatihi. Bahwasanya beliau itu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat sunnah ya di atas pundak daripada kendaraannya. Kalau kita naik unta, di atas unta lah. Saya baru dari ke sini saya naik unta. Allah seronok lah. Goyang semua badan nih. Kodak, kodak. Orang semuanya merasa aneh dengan saya. Badan saya yang besar seperti ini tiba-tiba sampai ke atas paling awal. Dia kata karomah apa yang saya buat? Nah, saya kata alhamdulillah Allah berikan sama saya karomah dengan unta. Nah, naik unta saya bayar 100 gini. Cukup tak apa yang penting naik ke atas. Nah tu ni insyaAllah ta'ala bi'idillah memang tobatlah naik ke sana ke atas lagi. Tobat nasuha ya? Tobat nasuha. Sampai nak mampu saya dah. Gak tahu saya kalau mati pun saya tak mati syahid, tak mati apa. Dipaksa sangat naik ke atas. Tapi ke atas tu apa yang tengok tak ada apa-apa. Matahari pun tak apa, sunrise, apa sunset, apa tu namanya? Temantum? Hah? Sunrise? Jangankan sunrise, sunset pun tak. Tak ada matahari. Aitu kana wajhuhu, dari sekira-kira wajahnya yumiru bi ra'sihi, yang dia isyaratkan dengan kepalanya. Maka ada Bukhari yang Al-Qur'an dan Abdullah bin Umar juga membuat seperti itu. Tadi naik dulu dia. Jadi soal begini. Itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu dia turun, dia laksanakan sholat di bawah. Paham? Tapi kalau sunnah dia laksanakan di kendaraan. Jadi kalau kita naik pas kita boleh nampak dulu, tapi Allah kan begitu. Ini borok-borok yang katakan sholat sunnah pakai seperti ini, sholat fardu pun ketinggalan juga. Kena terlampau nikmat sekali nak pulang ke Malaysia itu, lupa semuanya. Wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi, beliau itu kana yutiru ala ba'irihi, beliau itu melaksanakan sholat itu di atas pundangan untanya. Walil muslimin ghayra annahu la yusalli 'alaiha maktubah, selain Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat sunnah fardu di atas tunggangan. Wal Bukhari illa al-faraid, dalam riwayat Bukhari itu kecuali yang fardu-fardu. Yang fardu-fardunya beliau tidak laksanakan di tunggangan, tapi beliau turun untuk melaksanakan fardu. Tapi kalau kita naik kapal lah, pesawat atau naik kapal mau laksanakan sholat, kita turun daripada kapal pun kemana kita turun? Nah, ini tidak diamalkan sangat nih hari ini. Katanya sholat sunnah saja yang di dalam kendaraan. Pas lagi kita dalam keadaan sholat fardu kita turun. Nah turunlah kita, turun tuh kail. Tengok-tengok ikan hiu mereka pun makan, kita langsung mati. Dah dalam kapal tuh kita tetap sholat begitu. Ini lain cerita kapal lah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala bainama nasu bi Quba fi sholati subhi ja'um atin. Ketika manusia berada dalam Quba pada sholat subuh, tiba-tiba datanglah orang yang datang. Atin itu dia kan atayati. Atin. Isim fa'il. Isim fa'il. Datanglah kepada mereka itu orang yang datang. Faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul Qur'an. Sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam ini Al-Qur'an. Wa qad umiru ayastaqbilal qiblata fastaqbaluha, dan telah disuruh untuk menghadap ke kiblat. Ini kiblat mana? Kiblat Makkah. Apa Al-Qur'an mengatakan dalam Al-Qur'an? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Syatara, kalimatnya syatara. Jadi dalam mazhab Syafi'i bukan syatara itu arahnya saja, tak, memang betul-betul kena ada dengan dia. Jadi mazhab Syafi'i ini lebih syadid dalam masalah Ka'bah ini kan. Itulah ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Fastaqbaluha, dan hendaklah kamu menghadapnya. Wa makan ujuhum ila Syami fastadaru ila Ka'bah, maka mereka berputar ke Ka'bah. Wajah mereka ini ke Syam, ke mana? Ke Baitul Maqdis.
tapi memutar mereka ke Ka'bah. Maka tempat tu dikatakan sekarang nama apa? Tempat tu sekarang dikatakan dengan Qiblatain, Masjid Qiblatain. Jadi tahulah ketika saya tahu kau nak ceritakan, jangan cerita macam-macam dah. Orang sekarang jadi mursyid macam-macam cerita. Dan tu orang tu bawa saya pergi ke Sinai pun ada mursyid juga. Yalah, dia tak tahulah saya ni tak tahu cerita kata bagaimana. Saya ni kan termasuk membaca sejarah macam-macam. Jangankan sejarah negara saya, sejarah negara kau pun ku baca. Gitulah dia istilahnya kan. Ada cerita entah ini, cerita buang, cerita apa hantu, cerita apa semuanya. Kita dari situ. Janganlah tipu orangnya. Dan kita rasa kita diam saja nah. Oh boy, kita tahu kita mana cerita begini, cerita begini. Kalau jadi mursyid itu bagus dah sikit cerita. Nak cerita macam mana? Masalah sekarang ni kan khilaf, di sini kita subuh. Ceritalah ada khilafnya. Di sini soal subuh, ada lagi cerita masalah apa itu? Oh, itu soal asal katanya kan. Udah, ini kalau soal asal ada yang mengatakan soal asal, ada yang mengatakan soal subuh. Tapi mereka bagaimana waktu itu? Bagaimana cara mereka untuk putar? Kan masalah itu. Orang katanya kan, ya mereka putar saja gini katanya. Kata kalau tak tahu, kata saya tak tahu. Bukan aku tengok, katanya yang penting berputar katanya. Putar macam mana saya tak tahu. Faham? Ini tipu-tipu orang, Masya Allah Tabarakallah. Janganlah banyak tipu-tipu sangat. Ada kawan saya itu, dia bawa orang ke Salahuddin Al-Ayyubi. Dia cerita, di sinilah dulu Pak Rasulullah apa kata apa cerita. Lepas tu pasal orang pun percaya sama dia. Percaya orang sama dia. Udah. Lepas tu apa lagi cerita? Dia cerita sama saya begitu benda ceritanya. Oh, saya kata begini. Oh, kau nipu je kerja kau. Saya kata itu masih bagus lagi untuk Ustaz. Timbang daripada apa saya itu, yang lain saya dengar daripada mursyid yang lain, pada orang Mesir bercerita, entah apa-apa lebih pada saya lagi, dia kata. Jadi kau pun ikut juga dia. Iyalah, tak apa masalah kata itu masih tipu biasa saja. Habis tak tahu cerita katanya. Habis tak tahu cerita. Jangan, saya tobat. Dulu tahun 1 saya pernah jadi mursyid di Makkah. Jadi mursyid di Makkah. Sampai ke Arafah, orang tanya sama saya, mana itu Jabal Arafah? Saya belum pernah pergi lagi ke Jabal Arafah. Mana mau ditunjuk? Kalau tunjuk begitu aja, malu kita kena banyak itu jabal. Banyak itu jabal. Mana Jabal Arafah saya kata. Tapi saya teringat dengan kawan-kawan saya kata, kalau mau tahu Jabal Arafah, tengok apabila datang nanti nampak jabal, banyak orang berdiri situ, itulah Jabal Arafah. Tiba saya tengok banyak orang di situ, ini mungkin. Tapi saya yakinkan dulu. Oh, ini mungkin, ini betul-betul mungkin. Baru saya tunjukkan, itulah mungkin Jabal Arafah. Kalimatnya cepat-cepat, itulah mungkin Jabal Arafah. Kalimatnya cepat tak? Kena malam ni bu, tapi tak nampak sangat. Saya kata gitu kan. Rupanya bukan tu. Rupanya bukan tu. Ini kisah yang cerita betul-betul ni. Setelah datang lagi ternyata setelah itu ada lagi nampak gunung, banyak orang juga. Udah melihat kita. Bukan 1-2 gunung melihat. Tiba baru terakhir nampak bukit besar. Di atasnya ada apa? Atasnya ada tiang. Barulah itu yakin saya. Oh, ini dia minta maaf lah bu ya. Minta maaf saya tu. Itu dia bu. Kena gelap sangat. Aduh. Itu memang Masya Allah kejadian sama saya itu. Kawan saya pula, ibu-ibu haji ini suka tanya, kena gunung Arafah banyak kali gunung. Mereka suka dengarkan kata gunung Arafah, gunung Jabal Nur, Jabal macam-macam. Adik tanya mereka, itu Jabal apa itu? Ini Jabal apa? Semua ingin tanya. Ada tahu kawan ni, dia pun tahun 1 tak pergi musik. Yang penting dapat pikiran dia, yang penting dapat duit, gantikan utang dia semua orang. Kan gitu. Kami pergi ke sana semua berhutang. Saya berhutang $600, saya berhutang. Nggak tahu. Jadi dia kata apa? Oh, ini Ustaz apa ni? Jabal apa ni Ustaz? Oh, Jabal tu ya. Itu Jabal Musyarif itu. Dia kata begitu. La haula wala quwwata illa billah. Untung aku tidak tahu mana yang Musyarif.
Nah, jadi ini kita dengan pergi antum ke Madinah, di situ ada masjid apa namanya? Masjid Qiblatain. Apa namanya? Qiblatain. Dari sini juga di sini dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i mengatakan dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengamalkan hadis ahad. Kenapa? Yang datangi atin satu orang. Kemudian mereka tanpa tanya begitu tanya Rasulullah SAW, tak begitu, langsung mereka putar. Sudah paham tuh? Wajib kita mengamalkan hadis ahad dari ini dalilnya. Seorang laki-laki datang satu orang saja, tak perlu tanya. Betulkah? Coba kita datang tuh kepada Rasulullah ramai-ramai. Nah, enggak, itu Imam Syafi'i buatkan. Ini Imam Syafi'i memang alim dalam bidang tersebut. Tidak ada orang pertama kali